Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Mata pelajaran kita pada jam yang ketiga ini adalah bahasa Indonesia. Ya. Saya ingin absensi dulu, tapi untuk menggunakan video conference ini, saya tidak selamanya menggunakan video conference karena saya tahu juga kalian pasti butuh kuota yang cukup banyak. Jadi kalian deteksi dulu siapa-siapa guru yang menggunakan aplikasi conference untuk pembelajarannya. Ya, jadi nanti kalian bisa menghitung perhitungan kuotamu berapa. Jadi untuk 1 jam itu kita membutuhkan sekitar 500 MB. Ya, tapi dalam pembelajaran saya, insya Allah tidak sampai 1 jam untuk penggunaan Zoom. Nah, tapi karena ini pertemuan pertama, saya akan absensi dulu. Jadi saya akan absensi dulu. Di sini ada beberapa orang yang tidak ada namanya. Ya, seperti ini yang baju hitam yang pegang kepala tadi dengan apa ini yang tidak ada namanya. Ini juga yang ada itu cuma angka dengan huruf. Jadi saya ganti namanya. Saya pin dulu. Bisa lihat yang di layar ini. Ini yang tidak ada namanya ini. Yang pakai sweater, yang pegang kamera itu tidak ada namanya. Jadi lain kali ya di sebelum masuk diketik namanya. Nah, sekarang karena kita cuma 14 orang di sini, sambil menunggu teman-teman yang lain, baik saya akan memulai materi kita. Materi kita yang pertama di buku itu, sudah punya bukunya semua? Belum. Kan bisa di-download. Jadi kemarin itu saya sudah siapkan buku. Oke, saya persiapkan bukunya dulu. Saya siapkan dulu bukunya. Jadi bukunya itu seperti ini. Bisa dilihat? Bisa dilihat bukunya yang di layar monitor? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang karena kita ini pembelajaran daring, jadi materi yang pertama kita adalah menyusun laporan hasil observasi, di mana yang pertama kita akan menginterpretasi laporan hasil observasi. Yang dimaksud dengan hasil observasi, laporan, contohnya yaitu kalau kalian ikut study tour terus disuruh membuat laporan, itu adalah contoh laporan hasil observasi. Nah, di buku itu ada contoh laporan hasil observasi, yaitu tentang wayang. Ya, tentang wayang. Nanti kalian bisa baca bukunya. Nah, untuk tugas ini tidak perlu dikerja karena gampang sekali. Nah, kita membaca tadi misalnya nih, informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut, jawabannya ada pada wacana di atas. Kemudian demikian juga ini. Nah, sekarang kita akan mencari gagasan pokok setiap paragraf. Contoh, ini adalah sebuah paragraf. Ya. Apa gagasan pokoknya?
Nah, ini yang akan saya jelaskan bagaimana cara menentukan gagasan pokok, kalimat utama, biasa juga disebut kalimat utama. Oke, bisa saya stop dulu ini. Nah, untuk menentukan gagasan pokok suatu paragraf, bisa dilihat kita sudah 15 orang. Jadi untuk menentukan gagasan pokok suatu paragraf ini gampang sekali. Ya, coba perhatikan. Saya carikan dulu bagaimana cara menentukan gagasan pokok suatu paragraf. Sebentar, saya. Nah, perhatikan. Untuk menentukan gagasan pokok suatu paragraf, yang pertama kalian lakukan adalah membaca dengan cermat, ya. Membaca dengan cermat. Kemudian cari kalimat utamanya. Gagasan pokok itu gampang sekali ditemui karena tempatnya cuma ada 3. Kalau bukan di awal paragraf yang biasa disebut deduktif, biasanya disimpan juga di akhir paragraf atau induktif. Kadang juga disimpan campuran, ada di awal dan ada juga di akhir, itu namanya campuran. Nah, kita lihat tadi contoh di buku, ya. Kita lihat tadi contohnya yang di buku. Ini. Nah, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya. Nah, sedangkan gagasan pokoknya ini adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Berarti gagasan pokoknya ini disimpan di awal paragraf. Namanya apa namanya tadi? Kalau di awal paragraf? Deduktif. Oke, deduktif. Ini gampang sekali. Terus yang kedua. Ini sudah tidak ada jawabannya. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi menjadi berbagai macam jenis. Ini gampang sekali didapat. Ini gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pokoknya ini wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi menjadi beberapa, ya, sampai menjadi bermacam jenis. Cukup sampai di situ. Nah, kemudian ini cerita yang biasa digunakan. Oh, ini juga gampang sekali. Sampai di sini. Terus ini kita lihat wayang wong. Nah, wayang wong ini kalian bisa tentukan paragrafnya juga karena ini sampai ini. Nah, contoh. Oke, saya stop dulu karena ada yang tulis sekali. Oke. Nah, sebelum saya lanjut sambil menunggu temannya, ini kita sudah 17 orang. Ya, kita sudah 17 orang. Saya mau absen dulu. Saya absen dulu ya. Abi Mursid ada? Abi Mursid ada? Nggak ada, Pak.
Oke, tidak ada. Adelia Ramayani. Adelia Ramayani. Tidak ada. Alia Fadila. Ada Pak. Oke. Kasih. Amran. Amran. Ada Amran? Tidak ada. Andi Naila. Andi Naila. Andi Naila. Tidak ada. Anggun. Anggun. Tidak ada. Asia. Ada Asia. Hadir Pak. Ya. Bella Safira. Hadir Pak. Damar. Damar. Tidak ada. Danila. Hadir Pak. Mana Danila, angkat tangannya? Pak. Mana Danila? Hadir Pak. Saya belum melihatmu. Oh Pak. Oke, Danila sebagai oke. Eci. 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 Tidak ada. Etta. Etta. Tidak ada. Fatima Asara Abu Bakar. Hadir Pak. Mana? Angkat tangannya. Mana Fatima? Fatima ada? Ada tadi ya? Mana Fatima? Saya belum lihat. Jilbah hitam Pak. Ya? Jilbah hitam. Jilbab hitam. Angkat tangannya dulu. Oke, yang pipo ya. Oke, saya rubah dulu. Siapa tadi namanya? Fatima ya? Fatima. Oke, sudah saya rubah. Fitriani. Oke, tidak ada. Saya cuma tes saja dulu. Ika Ramadhani. Tidak ada. Indrisari. Tidak ada. Isma Asyafur Rijal. Oke, tidak ada. Livia kan ada. Jilbab hitam. Oke. M Fatir. Hadir Pak. Yang mana ini? Angkat tangannya. Fatir. Hadir Pak. Saya belum melihatmu. Mana Fatir? Angkat tangannya. Oh, yang ini. Saya rubah dulu namanya ya. Fatir. Oke. Kemudian Taufik Kamal. Hadir Pak. Yang mana? Oke. Hadir, Pak. Kasih. Pak. Maju Jireng. Oke, tidak ada. Marda Afrilia. Oke, tidak ada. Muhammad Alim. Tidak ada. Muhammad Arjuna Triputra. Oke, tidak ada. Muhammad Fatur. Oke, tidak ada.
Nggak ada, Pak. Nggak ada. Muhammad Munawir. Muhammad Munawir. Tidak ada. Muhammad Arif. Muhammad Arif. Tidak ada. Muhammad Firmansyah. Oh, ada Firmansyah. Hadir, Pak. Oke, makasih. Muhammad Naya ada tadi Naya. Ada. Naya, Pak. Oke. Naya tadi yang paling pertama join. Rangga. Hadir, Pak. Mana Rangga? Angkat tangannya dulu. Oke, Rangga Pratama, makasih. Rido Pangestu. Hadir, Pak. Oke, saya rubah namanya dulu ya. Dulu. Rido. Kemudian Rifki Saputra. Oke, terima kasih Rifki. Satrio Ferdinand. Pak. Bisa diangkat tangannya. Oke. Satrio saya rubah dulu. Satrio. Siti Rahmiani. Oke, tidak ada. Titin Agustina. Titin ada? Oke, tidak ada. Nah, sekarang saya mute dulu ya. Nah, sekarang ini. Jadi yang pertama kalian lakukan dalam menentukan kalimat utama, yang pertama harus dibaca dengan cermat, kemudian menentukan kalimat utama. Jadi kalimat utama atau ide pokok atau kalimat penjelas. Jadi di sini menentukan kalimat utama atau gagasan pokok suatu paragraf itu cuma ada 3. Yang pertama deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Contoh. Ya. Ini ide pokok atau kalimat utamanya. Jenderal Khalid bin Walid adalah panglima yang tak pernah kalah sepanjang karirnya memimpin tentara di medan perang. Nah, terus kalimat-kalimat yang di belakangnya itu adalah kalimat penjelas. Nah, kemudian induktif adalah paragraf yang kalimat utama atau ide pokoknya berada di belakang. Terus campuran, ya, kalimat penjelas atau ide pokoknya ada di depan, ada juga di belakang. Nah, jadi ya, kalau ada wacana, misalnya, coba perhatikan, saya share dulu ini. Nah, sekarang perhatikan. Nah, apabila kalian disuruh meringkas atau membuat kesimpulan pada suatu wacana, oke, saya ulangi lagi. Apabila kalian disuruh menyimpulkan atau membuat ringkasan suatu wacana, itu sangat gampang sekali. Nah, bagaimana caranya? Kalian tinggal mencari gagasan pokok setiap paragraf. Kemudian gagasan pokok itu atau kalimat utama itu digabung
menjadi satu paragraf, maka itulah kesimpulan dalam suatu wacana. Misalnya ini tadi wayang, ya, ini panjang sekali. Kalian cari saja ini kalimat utamanya atau ide pokoknya. Ini, ya, ini membagi wayang menjadi 3. Cari di sini, cari lagi di setiap paragrafnya, kemudian disatukan. Bagaimana cara menyatukannya? Ya, kalian tinggal menggunakan kata penghubung bila diperlukan. Contoh, ya, ini saya ambil. Kelihatan tidak ini? Tidak. Kelihatan, Pak. Oke. Saya ambil dulu ya. Oke, saya ambil dulu. Ini. Oke. Ini saya ambil 3 paragraf saja. Kemudian oke, saya kasih lihat lagi contohnya. Oke. Nah, bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Oke. Nah, di paragraf pertama ini adalah ide pokoknya. Di paragraf kedua ini adalah ide pokoknya, dan paragraf ketiga ini. Nah, untuk membuat kesimpulannya kalian tinggal gabungkan. Contoh, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ya. Kalau diperlukan tanda penghubung, boleh. Contohnya, ya, sudah tahu contoh-contoh kalimat penghubung, kata penghubung. Oke, saya kasih lihat contohnya yang ya, kata-kata penghubung. Ya. Kelihatan tidak? Tidak ya? Oke. Ini adalah contoh kata penghubung dan lagi pula serta sebelumnya, selanjutnya, bila mana, sejak, sesudah, lainnya, tetapi, ataupun, guna, untuk, agar. Ini bisa dibaca walaupun. Nah, sekarang kita kembali ke kalimat yang tadi. Nah, kalau ini ada 3 paragraf, kita mau simpulkan, kita mau ringkas. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini bisa kita sambung, kasih koma, kata penghubung yang para wali songo, ya, penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Nah, sekarang apakah perlu kata penghubung? Ini perlu. Dan wayang kulit dilihat dari umur. Wah, salah, enggak bisa ini. Enggak bisa karena sudah ada dalnya di sini. Berarti kita di sini tinggal kasih titik. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi menjadi
dibagi lagi Bermacam jenis. bermacam jenis. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, gampang sekali toh? Gampang sekali. Iya, Pak. Gampang. Masih ada nanti. Jadi itulah pokok atau materi yang hari ini yang harus kalian pahami, yaitu menentukan ide pokok, Menentukan ide pokok. kemudian saya ulangi, menentukan ide pokok dalam suatu wacana. Kalau wacananya ada 5 paragraf, berarti 5 ide pokok dalam wacana tersebut. Nah, kemudian kalian mau diajarkan juga bagaimana cara menyimpulkan. Ya. Nah, cara menyimpulkannya itu kalian tinggal menggabungkan semua ide pokok yang ditemukan dari setiap paragraf. Nah, untuk menggabungkannya kita membutuhkan yang namanya kata penghubung. Kata penghubung. Ya, tapi tidak mesti harus pakai kata penghubung. Dilihat kondisinya, ya. Oke, gampang toh? Ya, Pak. Oke. Untuk yang baru datang, yang ini kan kita sudah 22 orang, ya. Oke. Tetap saya hargai sudah masuk belajar, di screenshot saja. Nah, sekarang untuk absensinya nanti silahkan screenshot layarnya, kemudian serahkan di classroom, ya, di classroom. Nah, jadi fotonya SC ini ya, Pak. iya betul, Pak. di SC. Tolong di SC, kemudian serahkan seperti kemarin, komentar tapi tambahkan fotonya. Mengerti? Iya, Pak. Mengerti maksud saya? Oke. Ngerti. Nah, terus bagaimana kasihan temannya yang tidak sempat hadir? Ya, nanti hasil rekamannya ini bisa dilihat tayangannya di YouTube. Makanya saya suruh nyalakan videonya supaya kalian bisa melihat bagaimana sih wajah saya kalau menggunakan Zoom di YouTube. Oke, nah? Nah, ada yang mau bertanya? Kita masih ada waktu. Nanti setelah ini kita lanjut di WA. Jadi intinya pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Menentukan ide pokok. Ya, menentukan ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya, baca dulu. Nah, ide pokok itu ada 3. Apabila ada 3 yang ide pokoknya terletak di awal, disebut apa tadi? Deduktif. Ide pokoknya terletak di akhir, itu induktif. Ide pokoknya di awal dan di akhir, campuran. Nah, kemudian kalian disuruh menyimpulkan suatu wacana. Nah, cari misalnya ide pokoknya, semua paragrafnya, kemudian satukan. Maka itulah ringkasan atau kesimpulan. Ya, begitu juga kalau ada wacana-wacana lain, simpulkan dulu. Gampang. Caranya begini yang dipelajari bahasa Indonesia. Cari dulu intinya pembicaraan di situ. Inti pembicaraan itu ada di depan, ada di belakang, ada juga di depan, ada juga di belakang, dicampur. Oke, ada pertanyaan? Ya, silahkan di screenshot ya. Oke. Nah, sekarang untuk menghemat kuota kalian, ya saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita cuma butuh 30 menit ini untuk menjelaskan tadi, semua sudah saya jelaskan untuk materi hari ini, yaitu menentukan gagasan pokok serta membuat kesimpulan atau ringkasan. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di grup WA.